kembali lagi di series coding santai. Asik, coding santai. Oke. Ya, di series kali ini kita akan belajar caranya kita ngubungin database MongoDB ke proyekan kita. Gitu. Kan kalau yang sebelum-sebelumnya kan kita gunakan Supabase lah. Terus kemudian MySQL lah. Ya, meskipun Supabase dan MySQL sama sih, mereka database SQL. Tuh. Tapi yang kita akan gunakan hari ini tuh adalah NoSQL. Yang dimana kalau NoSQL ini tidak harus menggunakan tabel sebagai tempat penyimpanannya. Mereka menggunakan cara-cara yang lain gitu. Kalau contohnya kalau MongoDB itu menggunakan dokumen JSON. Oke, langsung saja kita buat projectnya. Di sini saya sudah buat projectnya menggunakan Express.js. Jadi di sini nih kita buat backend saja. Saya menggunakan Express.js. Kalau ada yang komen di bawah, Bang, mana front-end-nya, Bang? Nggak ada ya, ini kita bikin backend menggunakan yang namanya Express.js. Oke, di sini saya sudah npm init, kemudian saya sudah download Express-nya. Kalau kalian bilang, Bang, coba dong download dari awal. Hey, kurang apa lagi? YouTube saya ini kalian bisa nonton di bawah. Itu sudah ada step by step dari awal. Saya sudah malas lagi menjelaskan dari awal cara npm init lah, npm install lah. Kita langsung saja, ini sudah jadi projectnya. Saya namain foldernya itu YouTube. Oke. Biar ini sebagai tempat penyimpanan konten-konten YouTube selanjutnya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nanti kita akan pakai Express.js. Jadi kalian bisa ke dokumentasinya Express.js. Nah, ini. Kalian bisa ke dokumentasinya dan di bawahnya itu sudah diberikan cara untuk mendownload, sudah ada. Tinggal kalian copy aja. Oke. Jangan malas, copy. Oke. Oh, hilang. Saya lanjut aja. Oke, kita seperti biasa kita buka kembali Visual Studio Code kita. Karena apapun yang terjadi, kita akan ngoding di Visual Studio Code. Oke. Kita buka terminal. Kalau kita mau buka lebih cepat, kita tinggal gini aja, kode titik. Nah, dia akan ngebuka Visual Studio Code secara otomatis, langsung berada di foldernya tanpa kita harus cari-cari lagi, pencet sana pencet sini, agak ribet. Nah, kalau nggak percaya nih, saya munculin di OBS ya. Bentar, harus dimunculin sih di OBS nih. Bentar. Mana. Oke, ini. Nah, oke, sabar, saya atur layarnya dulu ya. Nah, ini adalah wujud dari Visual Studio Code yang yang kita sudah download. Visual Studio Code-nya apa sih? Ini adalah cara cepatnya. Kita pakai kode titik, masuk ke dalam folder project-nya, terus kemudian kode spasi titik. Nanti dia akan ngebuka Visual Studio Code dengan otomatis. Langsung ada di dalam foldernya, langsung, tidak pakai lama. Oke, kita langsung ngoding aja tanpa banyak basa-basi ya sih. Nah, di sini kita ke paket JSON. Nah, seperti biasa ya, kalian sudahlah nonton aja lah yang di seri sebelumnya. Saya sudah jelaskan terlalu panjang tentang Express.js. Oke, di sini ya seperti biasa, script ini untuk menjalankan si Express-nya. Kemudian ada main index.js juga. Tapi di sini saya rubah seperti biasa, saya rubah jadi server.js. Sebenarnya kalian mau namain filenya apapun ya terserah kalian lah. Suka-suka kalian lah, hidup-hidup kalian gitu. Tapi di sini saya akan menamakannya dengan server.js. Oke. Di sini kita sudah ada server.js sebagai Jawa.
Jangan berisik Jawa, bang, anjing. temen gue kan udah orang Jawa. Kontol. Oke. Nah, di dalamnya ini kita akan manggil port-portnya. Port yang nanti kita akan jalankan. Tapi ya, saya mau lewatin aja biar cepat. Gitu. Saya malas jelasin lagi. Kalian sudah bisa nonton di bawah. Banyak sih konten-kontennya ya. Saya skip aja ya. Kita akan bertemu di masa depan, guys. 1, 2, 3. Oke, jadi cara kode kita sudah jadi. Tinggal kita ngoding santai lagi, guys. Oke, kita sudah buat portnya seperti ini. Dan kita harus download Nodemon. Ya, kalian carilah cara download Nodemon gimana. Pokoknya kita download Nodemon untuk bisa menjalankan servernya secara real time, oke? Oke. Dan sekarang kalau kita eksekusi pakai terminal, dia kan gini, npm run server, asik. Nah, sekarang server kita sudah berjalan dengan normal, anjay. Oke, sudah berjalan dan kita akan lanjut untuk ngoding lagi. Oke. Oke, kita kembali ke server JS. Di sini kita akan bikin models, terus kita bikin router. Untuk apa? Untuk yang namanya kalau models itu kita bikin untuk dia bisa nembak ke database. Kita pakai Mongoose atau dalam hal ini dia kayak ORM gitu. Jadi kita bisa buat database dan kalau di NoSQL disebutnya tuh collection atau kalau misalnya di MySQL disebutnya table lah. Nah, kita bisa bikin secara otomatis langsung dari model. Nggak perlu lagi kita bolak-balik ke database untuk buat database-nya dan collection-nya. Oke, tapi sebelum itu kita harus download dulu, guys. Kita download dulu. Kita kembali, oke. Kita matiin nih server. Kita download Mongoose. Terus kemudian kita download kayaknya Mongoose deh. Iyalah. Oh iya, kita download course, terus kita download body parser. Kenapa? Karena course ini untuk kita bisa cross platform gitu. Jadi kita bisa gunakan API-nya dan kita bisa nge-hit API-nya. Dan body parser itu digunakan untuk kita bisa masukin data dari body. Karena ya datanya kita butuhkan dari body. Oke. Terus kemudian kita akan ke database-nya atau MongoDB-nya untuk ngambil dia punya link. Oke, tanpa basa-basi lagi ya. Tanpa basa-basi yang sudah basi. Kita langsung lanjut saja untuk ngebuat models-nya. Untuk ngebuat models-nya, kita harus download yang namanya Mongoose. Oke. Jadi kita npm i Mongoose kayak gini. Nah, kita akan pakai library dari Mongoose. Di models saya ingin buat yang namanya user ya. Untuk ya yang biasa-biasa aja lah ya, kita buat user aja yang dimana dalamnya ada username sama ada password tentu saja gitu. Oke, kita kembali ke mana? Kita kembali ke Visual Studio Code kita. Kita membuat models atau kita buat folder baru yang namanya models gitu kan. Kita buat aja folder baru models. Oke, gini. Oke, di dalamnya kita bikin satu file di mana filenya itu kita sebut dengan user. Oke. Kita sebut dengan user. Oke, bentar. Oke, kita tulis user.js. Saya hampir mau sebut TS ya. Kebiasaan pakai TypeScript. User.js. Nah, kayak gini. Nah, di dalamnya itu kita perlu gini. Kita ngambil
Mongo.c yang tadi kita sudah download. Oke. Kita require ke Mongo.c tentu saja. Oke, terima kasih AI. Oke, saya nggak akan pakai Bicrypt. Oke, kita cons. Kita mengambil skemanya sama modelsnya dari Mongo-nya, Mongo.c-nya. Di sini saya ngambil skema. Oke, skema. Oke, skema. Ini agak bingung ya kalau AI-nya aktif. Dan model. Tapi saya perlu AI-nya. Ini yang apa AI yang mengerti saya, asik. Terus kemudian kita bikin sebuah variabel untuk nampung models-modelsnya nanti atau skemanya lah. Sini sebutnya skemanya. Terus kita buat gini. User. Jadi user lagi. User skema. Oke, user skema. Astaga. Oke, user skema. Terus kita bikin new. Jadi new skema. Ini udah kelihatan ya. Kalian bisa lihat di AI saya, dia sudah menunjukin caranya. Tapi ya saya nggak mau gunakan itu. Saya mau gunakan yang saya tulis. Karena apa? Karena sesuatu yang dituliskan oleh seseorang itu lebih pas daripada cerita kita dituliskan sama orang lain, anjay. Oke, kita lanjut. Oke, username. Saya mau buat username di sini. Ya ini username. Oke, maaf batuk. Username ini di dalamnya itu saya mau buat tipenya nanti, tipe datanya itu saya mau dia string. Jadi type-nya tuh dia string. Kayak gini, string. Kemudian saya mau buat minimalnya itu 4 karakter aja. Atau ya sudahlah. Ya, saya mau 4 aja. Oke. Minimalnya ya. Terus kemudian saya mau buat dia unik. Jadi setiap username itu dia unik. Jadi nggak bisa sama username kalian ya. Terus kemudian saya buat password. Apa sih AI suruh buat email ngapain? Oke. Kita buat password. Dimana di dalamnya itu ya tentu saja kita bikin tipenya. Nah, tipe datanya adalah string. Ini minimal saya nggak pakai ya. Saya nggak pakai minim. Oke. Kita pakai require aja. Oke. Require. Saya mau dia true. Kok gitu? Enggak, oke. Saya mau di apa ini? Oke, saya mau dia true. Wah. Oke, sudah. Terus di bawahnya kita bikin cons. Terus kita bikin user modelnya. User modal. Oke, di dalamnya kita masukin model. Terus kemudian kita namain dia user. Tapi ingat, karena dia itu user skema, jadinya nanti yang tersimpan di database nanti jadinya users atau user skema sebenarnya. Tapi ya sudahlah, kita pakai aja. Oke. Kita gini atau gini aja. Oke. User namanya. Nama kalau di sini disebutnya tuh collectionnya. Terus kita masukin user skema yang tadi kita sudah buat. Kemudian di bawahnya itu kita modul. Terus kemudian kita ekspor. Kita nge-export apa? Kita nge-export user modelnya yang tadi. Nah, kayak gini. Oke, setelah ini kita bikin yang namanya router. Nah, Next.js lagi. Sebenarnya Express.js ini dia tuh MVC ya. Dia model view controller. Jadi ya ada models, ada router untuk jadi controllernya, kayak gitu.
Oke, kita lanjut saja ke routernya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita bikin satu folder yang namanya tuh route. Oke. Kita bikin namanya tuh router. Oke. Nah, di dalamnya ini saya mau buat user router aja. User terus router .js. Oke, kayak gini. Oke, di dalamnya ini sebenarnya gini. Sebenarnya di Express kan kita bisa buat router ini sebenarnya kita bisa masukin ke server JS. Tapi karena nanti codingannya banyak di satu file, terlalu gimana gitu ya kalau satu file digunakan untuk berbagai macam router atau berbagai macam controller, ya jadi bingung nanti kalau misalnya ada error atau misalnya kita mau maintenance gitu. Kalau misalnya kalian tahu maintenance. Tapi ya kita pisahin aja biar lebih rapi. Gitu. Codingan kita ini. Oke. Kita bikin variabel. Jadi kita mau manggil gini. Router ini itu ada di dalam Express. Jadi si Express ini dia kasih yang namanya router untuk kita bisa buat sebuah router di luar dari si server. Asik. Oke. Kita router. Sebenarnya terserah sih kalian mau namain variabelnya apa. Yang penting di depannya sudah cons itu kan variabel. Jadinya ya kalian mau namain gimana pun ya terserah kalian gitu. Tapi yang di dalamnya itu harus sama ya. Harus kayak gini, require express .router. Gitu. Terima kasih AI Anda telah membantu saya. Oke, terus kita cons kita ngambil si usernya atau kita ngambil modelnya. Sekali lagi terima kasih AI yang sudah membantu saya untuk mencarinya. Nah, di bawahnya itu kita modul supaya file ini dikenal sama server, kita gini, modul export router. Ya, sekali lagi terima kasih AI telah membantu saya. Oke. Di bawahnya kita gini. Kita pakai satu metode sudah ya. Pakai metode post aja. Saya malas bikin get. Nanti kalian cari tahu sendiri, ini cuman cara gimana caranya kita nyambungin aja gitu. Kita router terus kita post. Oke. Nanti ya kalian bisa ini ya, bisa buat sendiri ya, mau digabungin pakai Bicrypt lah. Bicrypt ini hashing ya. Mau gabungin pakai JSON Web Token lah, terserah kalian. Tapi di sini saya cuman tahu caranya gimana ngehubunginnya. Oke. Ngubunginnya nggak susah kok, nggak kayak mantan. Nggak susah, oke. Kita mau buat ini untuk register. Ya, seolah-olah kalau ada register. Oh, kita mau daftar nih. Misalnya ada orang mau daftar jadi ini, jadi apa? Jadi member di suatu ini web gitu. Nggak tahu ini web apa. Terus kita asinkronus. Nah, seperti biasa ya, kalian cari tahu sendiri tentang asinkronus. Nah ya, asinkronus itu membuat single thread kita ini bisa ngejalanin beberapa tugas sekaligus. Oke, nanti kalian cari tahu single thread itu apa, asinkronus itu berkaitan apa dengan single thread dan lain sebagainya. Oke. Kemudian di dalamnya itu kita bikin request dan respon. Tentu saja karena kita mau ngambil request dan respon. Nah, di dalamnya ini kita gini. Kita mau username dan passwordnya itu saya ngambil dari body. Oke, sekali lagi terima kasih buat AI telah membantu saya. Terus kita bikin try catch. Kenapa try catch? Karena biar kalau misalnya ada error kita sudah tahu, diperingatin sama try catch-nya. Nah, kita mau buat satu variabel namanya user.doc. Terus kita wait aja. Kita mau ngambil dari si user, terus kita create. Oke, kita create. Yang kita create apa? Kita create username-nya sama password.
Jadi passwordnya kita ngambil dari password. Anjir. Oke, sama password lah ya. Oke, maaf batuk. Terus kita ngirim, kalau misalnya dia berhasil, kita ngirim JSON, terus kita ngirim user doc-nya. Kayak gini. Terus kalau misalnya dia error, kita console .log error aja, terus kita kasih status. Statusnya itu saya mau 4000 aja ya, beta aja. Terus kita kirim melalui JSON. Kita ngirim pesan errornya. Kayak gitu. Wih, oke. Kayak gini. Oke, itu sudah buat ya router. Oke, maaf ya teriak-teriak gitu. Yang dengar pakai headset siap-siap ya. Ini agak teriak. Memakai teriakan laki, anjay. Terus kita kembali ke server. Untuk apa? Untuk kita sekali lagi masukin si usernya. Yang tadi, yang router. Oke. Kita buat gini. Cons. Kita namain sama aja deh. User router aja. Router, oke. Terima kasih AI telah membantu saya lagi. Oke, terus kita seperti biasa kita app use di bawah. Kita gunakan si routernya. Oke, di sini saya bikin untuk dia /user. Nah, jadi nanti ketika kita hit API-nya, berarti nanti dia /user / tadi apa register ya. Oke. Terus kita ngambil dari mana? Kita ngambil dari user router. Oke, dia nyala nggak ya? Oke, nyala. Oke, sekarang kita mau yang namanya ngambil ini apa? Linknya untuk kita mau nembak data-datanya ke database. Oke, caranya gimana? Caranya kita ke MongoDB. Oke, seperti inilah bentuk dari database MongoDB. Tapi sebelum kalian mencoba untuk mengambil URL-nya, kalian ada baiknya ke network dulu, network access. Terus kemudian di API address ini kalian bikin kayak gini 000. Biar apa? Biar bisa keakses MongoDB-nya. Dan kalian harus pergi ke sini. Mana tuh? Database, data. Mana ya? Kok data API? Oke, database access, sorry. Kita ke database access. Kalian harus buat akses kalian. Misalnya di sini saya kasih username content. Nah, terus passwordnya itu kalian pencet ini. Nah, tidak akan saya show ya passwordnya. Jadi ini passwordnya. Oke. Terus kalian bikin kita kembali ke sini. Ke mana Visual Studio Code saya? Oke. Kita ke Visual Studio Code. Terus kita buat satu file yang namanya tuh .env. Kita .env. Tapi sebelum itu kita harus download yang namanya .env dulu di project kita. Untuk apa? Untuk kita bisa ngambil .env-nya. Atau kita ngambil ya .env-nya sih. .env. Oke. Kita tunggu aja dia ngedownload. Oke, dia masih ngedownload. Ini kalian bisa tinggal tidur ya. Kalau lama ya, .env-nya sudah dibuat. Dan kemudian kalian buat gini. Oke. Ini saya nggak akan kasih lihat env-nya ya, saya cuma kasih lihat cara buatnya. Jadi bagi kalian yang skip ya sudahlah, nggak masalah. Di sini kita akan bikin Mongo, atau saya kasih huruf besar semua lah. Mongo username, Nah, di sini ini adalah dimana kita akan menyimpan username-nya. Ingat, username-nya yang ini. Terserah kalian bikin username-nya namanya apapun di dunia ini, terserah. Kita copy aja. Terus saya matiin dulu. Nah, baru kita taruh di sini. Nah, kalian bisa bikin seperti ini. Ada baiknya kalian bikin dia jadi string gitu. Terus, nah. Oke.
Ini Mongo usernya, kemudian kita bikin Mongo passwordnya. Mongo pw. Oke. Kita bikin string, oke. Kok tab sih? Enggak lah. Oke. Di sini, di konten ini, di konten lagi di Mongo pw ini, itu yang akan ngesimpan password yang ini. Ingat passwordnya itu kalian pencet ini. Biar dia nge-generate password. Oke, kalau sudah saya copy. Saya nggak akan kasih lihat, jadi saya lewatin ya. Sorry. Nah, baru dikasih lihat. Oke, ini. Ini username-nya. Ya nanti kalian copy ke tadi, ke ini. Mana nih? Oke. Nah, itu nanti kalian di sini. Itu yang tadi, yang konten itu jadi username. Oke, di Mongo username. Terus kemudian passwordnya itu kalian pencet ini untuk di generate passwordnya. Passwordnya ada di atas ini, tapi jangan kalian isi. Yang isi cuma ini. Yang ini kalian biarin kosong kayak tadi. Terus kalian pencet ini. Dia akan nge-generate passwordnya. Oke, kalau sudah copy passwordnya, atau kalian show terus kalian copy. Oke, di sini saya nggak akan kasih lihat karena sensitif sekali. Jadi saya lewatin aja. Oke, setelah itu kalian scroll ke bawah, terus di ini, di role ini, aturannya itu kalian rubah. Jadi sekarang tuh kalian rubah ke read and write. Jadi dia bisa di read dan bisa di write. Kalau kalian pilih yang only read aja, dia nggak akan bisa dirubah, nggak akan bisa ditambahin data, karena dia cuma nge-read doang. Oke, paham? Terus kita add user. Nah, oke. Jadi hampir saya lihatin passwordnya. Oke. Kita kembali ke sini. Nah, setelah itu kita mau bikin connection. Jadi kita bikin satu file yang disebut dengan connection. Sini, terus kita tulis ini. Sabar. Dia harus di luar ya, di luar. Oke. Connection.js. Di sini saya malas ngetik lagi, jadi saya akan ngopi aja. Saya lewatin ya, supaya cepat nih konten. Oke. Nah, jadinya kayak gini. Kalian boleh lihat aja kodenya kayak gini. Di atas ini kita config dari .env karena kita mau ngambil password dan username-nya tadi. Oke. Terus kita ngeset Mongo-nya. Jadi kita ngambil variabel Mongo sini yang isinya ya library Mongo C. Terus kita Mongo C di sini kita set jadi strict query, terus dia false. Nah, nanti di dalam sini itu yang nanti kita taruh link kita. Nah, kita bikin Mongo connect di bawah. Ketika dia ngambil connection str atau linknya, dia akan ngebuat new URL parsernya jadi true. Nah, nanti ketika berhasil, nanti akan muncul terkoneksi ke DB. Terus kalau misalnya nggak berhasil atau error, dia akan munculin kata-kata terjadi kesalahan. Ingat, MongoDB ini sangat-sangat butuh internet yang cukup kencang. Gitu. Kalau kalian pakai database, kalian pakai data biasa, terus kalian main MongoDB itu kadang nanti akan terjadi error. Tapi ketika kalian periksa codingannya itu nggak ada yang error. Karena apa? Karena jaringan. Oke? Jadi harap maklum aja. Kalau misalnya terjadi kesalahan terus kalian periksa codingannya itu sudah benar, berarti itu adalah kesalahan dari jaringan. Oke. Untuk nulis linknya kita butuh kayak gini. Kutip kayak gini. Kutip terbalik. Apalah ya namanya, saya lupa. Nah, di dalam sini kita akan isi. Kenapa pakai yang terbalik ini? Karena kita mau isi variabel yang nanti isinya itu adalah username dan passwordnya. Oke, kita kembali ke MongoDB. Sampai saya gini. Sangat susah pakai OBS. Oke, kita ke cluster di sini. Terus kita ke connect. Nah, connect ini. Oke. Go back. Oke. Kita
kita ke sini. MongoDB for Visual Studio Code. Nah, kita ngambil ini. Kita copy. Ingat, setiap database atau setiap dari kalian itu memiliki link yang berbeda-beda. Dan punya username yang berbeda-beda dan password yang beda-beda. Nah, username ini yang tadi kita sudah buat. Oke, di database access tadi. Jadi, jangan lupa. Oke. Kita down. Oke, kita copy di sini. Nah, sekarang kita nambahin gini. Username ini tadi kan kita tulisnya MongoDB user ya. Sabar, di ini belum. Nah, kita copy kayak gini. Kalian bisa lihat sampai saya kembalikan. Nah, kopinya kayak gini. Tapi di dalam sini kita ngambil username-nya itu dari tadi env ya. Jadi tulisnya gimana? Tulisnya gini. Kita bikin dollar atau kita ngambil variabel dari env-nya. Jadi kita proses .env dot tadi yang password ya. Saya nggak akan kasih lihat ya. Jadi saya ini dulu selewat. Oke, nanti kayak gini, proses .env username dan kemudian passwordnya kita bikin hal yang sama dengan username. Jadi gini, kita dollar terus kita gini. Oke. Proses .env kita masukin variabelnya. Oke, saya lewatin ya. Oke, hasilnya kayak gini. Kalian bisa lihat kayak gitu tulisannya. Terus kemudian di paling belakang sini, ini biasanya tuh kita ngambil kita kasih nama database-nya. Di sini saya kasih nama tutorial aja. Tutorial. Nah, kayak gini. Nah, tapi kita harus tulis kode lagi di belakang supaya dia bisa masuk ke database-nya, bisa kebaca gitu. Kok gitu? Oh ya, sorry. Oke, yang kita ketik di belakang itu kayak gini. Kita saya copy aja ya, sama malas ketik lagi. Nah, kita harus tambahin tanda tanya, terus read write gini, terus kita bikin dia true, terus dia majority supaya dia bisa kebaca gitu. Oke, saya sudah save. Kemudian kita kembali ke server. Nah, di server ini kita mau nyambungin koneksinya tadi. Oke, server saya sudah kerekam belum sih di OBS? Kadang-kadang sih. Oke, masih kerekam. Oke, di sini saya ngambil .env-nya ya. Saya require .env-nya dulu. Oke, kayak gini. Terima kasih AI, kamu sangat membantu saya. Terus kemudian di bawahnya kita tinggal require aja. Kita require connection. Oke, terima kasih AI. Nah, sekarang kalau kita kembali ke terminal kita coba ya nembak database-nya. Bentar. Mana tuh? Oke, ini. Oke, kita coba nembak ya. Kita npm run share Oke, bentar. Ya, server. Kita tunggu. Oke, terkoneksi. Ini jangan ini ya, jangan dianggap pusing. Oke, sudah terkoneksi ya. Oke, kita kembali ke database kita. Kita coba mau lihat sudah masuk atau belum sih. Bentar, kita ini dulu, reload. Semuanya good. Oke, kita coba lihat ya. Kita ke browser connection, kita mau lihat apakah berhasil atau tidak. Ada. Kalau tidak ya sudah. Oke, ada nih tutorial. Di dalamnya belum ada ini ya, belum ada data. Kita belum post data. Oke, ini tandanya kita sudah berhasil untuk tersambung ke MongoDB. Oke. Sekarang kita mau yang namanya nembak API-nya. Atau dalam hal ini kita mau yang namanya ngehit API. Nah, caranya kita harus
download lagi kembali. Mana tuh? Nah, oke, kita kembali ke terminal ya. Kita Ctrl C aja, saya mau clear aja supaya bersih. Oke. Kemudian kita npm i course dan kita bisa dua library kita bisa masukin bersamaan. Kita download course sama kita download body parser. Jadi body parser kayak gini. Oke, kita enter. Nah, dia akan ngedownload dua langsung library-nya. Oh my god, nih ada yang salah nih. Apa sih? Oke, npm i. Oke lah, kita download satu aja. Nggak tahu kenapa nih. npm i course. Oke, kita download satu-satu aja sudah. Bundle sih mau dua. Terus kemudian npm i body parser. Body parser. Oke. Kita tunggu dia download. Oke, sudah semuanya. Sekarang saya coba jalanin lagi. npm run server. Oke. Kita run lagi servernya dan kita tunggu. Voila, terkoneksi ke database. Oke, kita kembali ke sini. Iya, kita kembali ke codingan kita. Di sini kita akan masukin course sama body parser. Untuk apa? Untuk kita bisa ngehit API-nya. Oke, di bawah kita gini. Const course. Kita ngambil dari course. Oke, terima kasih AI. Terus kemudian kita bikin body parser. Jadi const body parser. Oke. Terima kasih banyak AI. Oke, sangat membantu. AI ini sangat membantu. Oke, di bawahnya kita use ya. Seperti biasa kita gunakan semuanya yang kita sudah download. Kita app use course tentu saja. Terus kita app use body jangan, kita bikin body parser dulu. Oke, tapi sebelum itu sebenarnya di atas ini kita harus bikin yang namanya Express.json karena kita kan tadi banyak tuh JSON yang kita pakai. Kita bikin dulu. Kita bikin Express.json. Ini. Oke, terima kasih AI. Terus kita mau bikin body parsernya. Kan oke. Sabar. Gak usah. Body parsernya ini salah kayak gini. Sorry. Berarti AI-nya masih mabuk. Body parser. Terus kita URL code. Terus kita gini. Di dalamnya kita bikin extend through. Dan baru kita through. Oke. URL coded. Oke. Oke, kita sudah buat course Express.json, terus body parsernya kita sudah pasang. Nah, sekarang kita mau coba untuk ngehit API-nya. Lewat apa? Kita pakai namanya tuh Thunder Client. Thunder Client. Ya. Oke. Kalian bisa bikin new request, terserah. Tapi sini saya sudah ada request. Jadi saya tinggal pakai aja. Nah, tadi tuh kita bikin dia ke user, terus kita bikin dia ke register. Nah, yang dimasukin kan tadi username ya dan password. Ini nggak perlu. Soalnya sini username. Sabar. Oke. Username. Oke, bentar. Username saya mau namanya tuh coba. Terus passwordnya. Password. Oke, passwordnya 123 aja. Tuh, 23. Oke. Kita coba send. Oke, not found karena apa ini? Cannot post user register. Oh. Oke. Karena apa ini? Bentar. Ini cannot post. Bentar. Kenapa bisa connect? Bisa ini ya.
Bentar, user router. Sudah betul. Bentar. Server 3000. Sudah betul. Apa yang salah? Bentar. Register. Register. Astaga, saya sudah pede sekali terusnya register. Register. Kesenjangan kata-kata. Oke. Oke, saya send ya. Oke, dan akhirnya masuk kode lagi datanya. Sini di username-nya coba password 123, ID-nya ini. Ya gila banget ya. Kalau misalnya saya ke database-nya, ke MongoDB-nya, kita bisa lihat di sini. Kalau saya reload, maka dan tiba-tiba ada datanya. Oke, sabar. Bentar, jaringan nih. Oke, dan ada datanya. Dan ada ID. Wow, keren. Ini objek ID ya. Oke. Mungkin sekian saja. Ini adalah cara gimana kita terhubung dengan MongoDB. Untuk hal-hal lainnya seperti enkripsi atau hashing atau JSON Web Token, kalian cari tahu sendiri aja. Banyak kok di YouTube. Oke, sekian dan terima kasih buat kalian yang sudah menghabiskan data kalian untuk menonton hal ini. Semoga hal ini bermanfaat ya. Oke, bye-bye.